Daniel Pedrosa Ramal atau yang akrab disapa Dani Pedrosa lahir di Sabadell, Spanyol pada 29 September 1985 dari pasangan Antonio Pedrosa dan sang ibu Basil Ramal. Dani Pedrosa merupakan seorang mantan pembalap MotoGP dan pembalap yang bisa dibilang memiliki loyalitas yang tinggi dengan mantan timnya, yakni Repsol Honda. Dani Pedrosa sendiri mulai mengendarai motor sejak usia 4 tahun. Pedrosa biasanya mengendarai motor bersama teman-temannya hanya untuk tujuan bersenang-senang saja. Balapan pertama yang diikuti oleh Dani Pedrosa adalah Spanish Minibike Championship, di mana usianya kala itu masih 11 tahun dan berhasil menjadi juara kedua. Pedrosa pun kian tertarik untuk mendalami dunia balap motor, sehingga pada tahun berikutnya ia kembali mengikuti turnamen yang sama. Akan tetapi karena kesehatannya yang memburuk, Pedrosa hanya mampu merebut posisi ketiga. Kala itu balap motor tergolong sebagai olahraga yang sangat mahal. Meskipun Pedrosa memiliki talenta, tetapi terkendala oleh masalah finansial yang membuatnya hampir memutuskan untuk pindah ke olahraga sepeda gunung. Namun, hal tersebut dibatalkannya ketika mendengar tentang Movistar Activa Club dan mencoba untuk masuk ke klub tersebut. Dalam waktu 1 tahun, Dani Pedrosa mampu menampilkan performa terbaiknya di Movistar. Ia pun ditunjuk sebagai wakil Movistar Junior untuk mengikuti kejuaraan Spanyol dan memenangkan juara keempat. Pada tahun 2001, Dani Pedrosa mulai dilirik untuk mengikuti ajang balap dunia pertamanya, yakni GP 125cc atau kelas Moto3 untuk saat ini. Dani Pedrosa pun bergabung dengan Telefonica Movistar Honda GR dan berhasil meraih posisi ke-8 klasemen di akhir GP 125cc. Pada tahun 2002, Dani Pedrosa masih membalap di tim yang sama dan ia mampu menduduki klasemen ketiga di GP 125cc. Pada tahun 2003, bersama dengan tim Telefonica Movistar Honda GR, Dani Pedrosa memenangkan 5 balapan dan mengumpulkan 223 poin. Pedrosa mencetak 5 kemenangan dan 6 kali podium. Seminggu setelah memenangkan kejuaraan pada usia 18 tahun, kedua pergelangan kaki Dani Pedrosa patah dalam kecelakaan selama sesi latihan di Phillip Island, Australia. Pada tahun berikutnya, di tahun 2004, Dani Pedrosa pindah ke kelas 250cc tanpa mengikuti tes pramusim pada motor barunya karena pergelangan kakinya masih dalam proses penyembuhan selama musim dingin. Menghadapi musim dengan persiapan yang sangat kurang, Dani Pedrosa tetap menunjukkan potensinya dengan berhasil memenangkan balapan pertamanya di Afrika Selatan. Dalam musim pertamanya di kelas 250cc, Dani Pedrosa berhasil mencetak 7 kemenangan dan 13 kali podium. Dani Pedrosa memastikan dirinya sebagai juara dunia di kelas 250cc dan sekaligus dinobatkan sebagai salah satu Rookie of the Year pada tahun tersebut. Di tahun 2005, Dani Pedrosa memutuskan untuk tetap tinggal selama 1 musim lagi di kelas 250cc dan dia kembali memenangkan gelar juara dunia untuk yang kedua kalinya dengan memenangkan 8 kali balapan dan mencetak 14 kali podium. Meskipun kala itu Pedrosa tengah dalam kondisi cedera bahu dalam sesi latihan bebas di GP Jepang. Di tahun 2006, Dani Pedrosa akhirnya memutuskan untuk pindah ke kelas utama MotoGP bersama dengan Repsol Honda dan bertandem dengan Nicky Hayden. Namun kritikan demi kritikan pun datang menghujani Dani Pedrosa bahwasanya tubuh mungilnya itu tidak akan cukup kuat untuk menunggangi sepeda motor yang besar dan berat di kelas utama MotoGP. Akan tetapi, Dani Pedrosa tidak serta-merta mundur begitu saja. Justru itu menjadi motivasinya untuk menunjukkan bahwa kritikan yang ditujukan kepadanya salah. Pedrosa pun berhasil membuktikannya, dan di akhir musim, ia berada di posisi kelima klasemen akhir di musim debutnya.
sekaligus memenangkan gelar sebagai Rookie of the Year dalam kategori MotoGP, mengalahkan rookie lainnya yakni Casey Stoner. Pada tahun 2007, Dani Pedrosa kembali membalap untuk tim Repsol Honda dengan motor baru Honda yakni RC212V. Mesin motor RC212V ini memiliki banyak masalah, tetapi dia masih mampu finish di posisi kedua klasemen akhir di bawah Casey Stoner dan tepat di atas Valentino Rossi. Dani Pedrosa pun akhirnya menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Repsol Honda untuk tahun 2008 dan 2009. Pada tahun berikutnya di tahun 2008, masalah dengan motor RC212V masih berlanjut ketika Dani Pedrosa mengalami cedera di tes pramusim dan melewatkan tes pengembangan motor baru. Namun, ia memulai musim dengan sangat baik dengan mencetak podium di seri pertama. Pada GP Jerman, Dani Pedrosa terjatuh ketika ia sedang memimpin perlombaan dan hal itu menyebabkan ia cedera dan mengharuskan dia untuk melewatkan 2 seri berikutnya. Ditambah dengan performa ban Michelin di MotoGP yang kian memburuk, membuat Dani Pedrosa memutuskan untuk beralih menggunakan ban Bridgestone di seri Indianapolis. Di akhir musim, Pedrosa harus puas finish di posisi ketiga klasemen akhir MotoGP 2008. Di tahun 2009, Pedrosa kembali terjatuh di tes pramusim dan kembali cedera, bahkan kembali harus melewatkan tes pramusim. Dani Pedrosa berhasil finish di posisi ke-11 pada seri pembuka dengan kebugarannya yang mulai pulih pada seri-seri selanjutnya. Pada seri kelima, dia kembali dibekap oleh cedera ketika sesi latihan bebas dan kembali jatuh pada saat balapan. Hal ini membuatnya tertinggal 33 poin dari sang pemimpin klasemen pada tahun 2009. Pada tahun 2010, Dani Pedrosa kembali mengenakan nomor 26 miliknya, nomor yang sudah sangat melekat dengan dirinya di awal karirnya di kelas MotoGP, dan meninggalkan nomor 2 di tahun 2008 dan nomor 3 di tahun 2009. Dia mengambil keputusan ini untuk fansnya yang meminta untuk kembali ke nomor yang sudah selalu ia pakai. Pedrosa memenangkan total 4 balapan pada tahun 2010 dan finish di posisi kedua klasemen akhir, tepat di belakang Jorge Lorenzo. Pada tahun 2011, Dani Pedrosa menjadi salah satu dari 3 pembalap tim Repsol Honda, satu tim dengan Andrea Dovizioso dan Casey Stoner. Pedrosa meraih posisi podium di 3 seri pembuka di musim 2011 dan puncaknya meraih kemenangan di GP Portugal pada 2011. Pada GP Prancis 2011, tepatnya di lap ke-18, Pedrosa terlibat insiden dengan pembalap tim San Carlo Honda Gresini, yakni Marco Simoncelli, yang ketika itu bertarung untuk memperebutkan posisi kedua. Simoncelli mengovertake Pedrosa dari sisi luar tikungan, tetapi bagian belakang motor Marco Simoncelli mengenai bagian depan motor Dani Pedrosa, dan Pedrosa pun terjatuh ke tanah. Marco Simoncelli dijatuhi hukuman red flag penalti karena dianggap melakukan tindakan yang berbahaya terhadap pembalap lain. Dengan kecelakaan ini, Dani Pedrosa mengalami patah tulang selangka dan harus kembali dioperasi, yang mana memaksanya untuk beristirahat hingga GP Italia 2011. Pada saat itu, dia berhasil finish di urutan ke-8. Dani Pedrosa meraih kemenangan keduanya di GP Jerman 2011 setelah memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Jorge Lorenzo di 9 lap tersisa, dan finish di posisi ketiga pada GP Amerika Serikat di akhir pekan. Di GP Ceko 2011, ia start dari posisi terdepan, namun sayangnya dia terjatuh. Akan tetapi, dia mampu finish kedua di 3 seri selanjutnya sebelum ia meraih kemenangan ketiganya pada GP Jepang 2011. Pedrosa akhirnya finish di posisi keempat klasemen akhir di belakang rekan satu timnya, Andrea Dovizioso.
Di tahun 2012, Dani Pedrosa tetap bersama Repsol Honda dan masih menjadi rekan satu tim Casey Stoner. Pedrosa mampu finish 9 dari 10 balapan di posisi podium dengan hasil terbaiknya memenangkan GP Jerman di 2012. Sekaligus menjadi kemenangannya yang ketiga secara beruntun di seri tersebut. Lagi-lagi, nasib sial menimpa Dani Pedrosa kala ia tengah dalam performa yang bagus dan berpeluang meraih juara dunia pertamanya. Pada MotoGP Misano 2012, Pedrosa memulai balapan dari pole position, namun motor Karel Abraham mengalami masalah ketika start, sehingga semua pembalap harus menjalani lap pemanasan lagi. Selepas lap pemanasan selesai, kini giliran motor Dani Pedrosa yang bermasalah. Entah kenapa, pelindung kehangatan ban depan di motor Dani Pedrosa tiba-tiba sulit untuk dibuka. Dia awalnya ingin mengganti motornya, namun pada momen akhir pelindung itu bisa dibuka. Tetapi sesuai dengan regulasi, lantaran ia sudah terlanjur masuk ke garansi, Dani Pedrosa harus memulai lomba dari urutan paling belakang. Selepas start, Dani Pedrosa memulai perlombaan dengan sangat baik. Dia sempat tembus di posisi 10 besar sebelum akhirnya terseret oleh Hector Barbera yang terjatuh dan gagal finish. Pada MotoGP Australia, Dani Pedrosa kembali gagal mendulang poin akibat terjatuh dan hasilnya sudah bisa ditebak. Ya, dia kembali harus gagal meraih gelar juara dunia untuk yang kesekian kalinya di MotoGP. Pada tahun 2013, menjadi kesempatan yang besar bagi Dani Pedrosa untuk membalaskan kegagalannya di musim sebelumnya. Dani Pedrosa diharapkan untuk bisa tampil konsisten sedari awal musim, agar bisa bersaing dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2013 dengan dipasangkannya Dani Pedrosa bersama pembalap muda Marc Marquez yang baru saja promosi ke kelas MotoGP. Membuat Pedrosa justru kesulitan menghadapi rekan satu timnya itu yang tampil jauh lebih superior ketimbang dirinya. Marquez lah yang akhirnya mampu meraih gelar juara dunia di musim 2013 dan Pedrosa harus kembali gigit jari melihat rekan satu timnya itu mengangkat trofi gelar juara dunia MotoGP 2013. Pada tahun 2014, performa Dani Pedrosa kian merosot saat dirinya gagal merebut podium dalam 8 seri di musim 2014 lalu. Dani Pedrosa yang kalah saing dengan juniornya Marc Marquez yang berhasil menjadi juara dunia dalam 2 tahun berturut-turut. Dani Pedrosa harus mengubur impiannya dalam asa untuk menjadi juara dunia MotoGP. Di tahun 2015 menjadi tahun yang kian berat bagi Dani Pedrosa. Sepanjang musim 2015, Dani Pedrosa terus berada di bawah bayang-bayang Marc Marquez. Pedrosa seolah-olah kehilangan magisnya ketika kedatangan Marquez ke kubu Repsol Honda. Pedrosa hanya memenangkan 2 kemenangan dan 6 kali podium di sepanjang MotoGP 2015. Praktis itu membuatnya bertengger di peringkat keempat tepat di bawah Marc Marquez yang berada di posisi 3 klasemen. Di tahun 2016, Pedrosa semakin hilang dari perburuan gelar juara dunia MotoGP. Lagi dan lagi, Pedrosa harus melihat rekan satu timnya meraih gelar juara dunia untuk yang kesekian kalinya. Dani Pedrosa akhirnya mengakhiri musim 2016 di posisi ke-6 klasemen akhir dengan torehan 1 kemenangan dan 3 kali podium. Menyusul habisnya masa kontrak Dani Pedrosa di Repsol Honda bersamaan dengan 3 pembalap top lainnya, di antaranya ada Jorge Lorenzo, Andrea Iannone, dan Maverick Vinales. Ya, sejatinya Dani Pedrosa merupakan target utama bagi tim Movistar Yamaha kala itu untuk menduetkannya dengan Valentino Rossi di tim Yamaha. Sedangkan untuk Iannone dan Maverick Vinales menjadi salah satu plan B jika Yamaha gagal mendapatkan jasa Dani Pedrosa. Namun sayangnya Pedrosa memilih untuk tetap bertahan di Repsol Honda di tahun berikutnya. Pada 2017, Dani Pedrosa sedikit lebih baik daripada musim sebelumnya.
Pada tahun 2017 lalu, Dani Pedrosa lebih sering bertarung untuk memperebutkan podium. Meskipun tidak di setiap seri, setidaknya Dani Pedrosa berhasil meraih 2 kemenangan dan 9 kali podium dan berhasil finish di posisi 4 klasemen akhir MotoGP 2017. Pada tahun 2018 menjadi musim yang paling berat bagi Dani Pedrosa di ajang balap MotoGP. Ia memulai start balapan di awal musim dengan sangat buruk. Di balapan kedua, ia mengalami high side dan harus mengalami cedera lengan. Kemudian crash di GP Jerez yang melibatkan Pedrosa dengan 2 pembalap Ducati sekaligus. Dan di akhir musim, Pedrosa memutuskan untuk menyudahi karirnya dari ajang balap MotoGP. Dia mengaku sudah cukup untuk menyakiti tubuhnya dengan serangkaian puluhan cedera yang menimpanya selama berkarir di ajang balap MotoGP. Setelah 13 tahun berkiprah di MotoGP, Dani Pedrosa akhirnya memutuskan untuk menjadi test rider bagi tim asal Austria KTM. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa jauh-jauh dari dunia yang sangat disukainya, yakni ajang balap. Pembalap yang punya julukan The Little Samurai ini meraih gelar juara dunia di kelas 125cc pada tahun 2003 dan di kelas 250cc sebanyak 2 kali di tahun 2004 dan 2005. Kemudian Dani Pedrosa menjajakan kakinya ke kelas utama MotoGP pada tahun 2006 bersama tim Repsol Honda. Meski tidak pernah meraih gelar juara dunia MotoGP di sepanjang karirnya, Dani Pedrosa dinilai punya dampak yang cukup besar dalam perkembangan MotoGP. Capaiannya itulah yang membuatnya kini lebih dikenal sebagai legenda tanpa mahkota.